Halo semuanya, nama saya Jovira Ratmuni dari kelas Sistem Informasi 23B dengan nomor NPM 233111073. Saya akan menjelaskan tentang Introduction to Business Concept and Business Management. Secara umum, manajemen bisnis berarti kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan ada sebuah bisnis atau usaha. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Pengertian lain dari kegiatan ini bisa juga berupa usaha yang sengaja dijalankan berdasarkan rencana demi mencapai sebuah target penjualan. Dimulai dari planning, controlling, action, dan terakhir evaluasi. Berdasarkan keempat kegiatan manajemen itulah, kemajuan sebuah usaha bisa dikendalikan, ingin bergerak lambat atau cepat. Fungsi manajemen bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha yang ada di sebuah perusahaan. Maka tujuan yang ingin dicapai juga terpengaruhi. Yang pertama ada planning. Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah planning. Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan usaha seperti pemasaran, promosi produk yang akan dijual, pembukuan keuangan, dan dokumentasi arsip, dan lainnya. Planning ini harus didokumentasikan dengan baik karena akan jadi patokan aktivitas usaha nantinya. Yang kedua ada organizing. Organizing erat kaitannya dengan sumber daya manusia, alias pekerja. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi yang sama. Seperti misalnya tim administrasi pemasaran, lapangan, dan lainnya. Yang ketiga ada staffing. Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti mesin, bahan baku, sarana pendukung, dan lainnya. Sumber daya harus diatur dalam penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat ada directing. Fungsi keempat dari manajemen adalah directing yang erat kaitannya dengan pengarahan. Di sini tindakan pimpinan memegang posisi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai perencanaan. Yang kelima, ada controlling. Controlling merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus juga dapat terlihat hambatan yang ada. Controlling tidak harus dilakukan langsung oleh pimpinan, tapi bisa juga oleh ketua tim. Nantinya pimpinan yang akan meminta laporan langsung dari ketua tim. Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan bisa mengambil langkah yang diambil untuk perencanaan berikutnya. Ada perencanaan manajemen bisnis, perencanaan yang dibutuhkan untuk membuat usaha berjalan lancar dan dapat mencapai target yang ditentukan. Tanpa perencanaan bisnis, akan ada perjalanan tanpa kontrol yang baik. Modal yang ada bisa habis terpakai begitu saja. Tanpa perencanaan yang benar, bahkan ada kemungkinan kehabisan modal hingga failed. Ada beberapa perencanaan yang dapat digunakan ketika akan memulai usaha, seperti menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan, susunan langkah-langkah yang sesuai dengan target agar dapat mencapai tujuan, ada menentukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Ada juga yang keempat, tetapkan standarisasi kerja untuk mencapai sasaran target. Dan yang kelima, unsur penting dari perencanaan manajemen bisnis. Deskripsi bisnis yang jelas, melakukan analisis pesaing, memiliki strategis pemasaran, laporan keuangan, menjaga kualitas produk dan layanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang Introduction to Business Concept and Business Management. Sekian dari saya, terima kasih.